Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deva Rizky Febriani, NIM 180603029. Dalam mata kuliah isu-isu politik kontemporer, saya berasal dari kelompok 5 yang membahas mengenai isu-isu gender. Jika mendengar kata gender, apa yang ada di pikiran teman-teman? Yakni ketidaksetaraan, ketidakadilan, atau bias gender. Lalu, apa sih gender itu? Nah, gender dalam masyarakat kita selalu dianggap sebagai pemberian langsung dari Tuhan yang tidak boleh diganggu-gugat. Gender selalu dianggap sebagai jenis kelamin, yakni perempuan dan laki-laki. Padahal itu adalah hal yang sangat jauh berbeda. Jika membahas jenis kelamin, maka artinya ke seks. Seks dalam bahasa Inggris adalah jenis kelamin. Nah, pembahasan mengenai seks ini kita dapat membahas mengenai perbedaan fisik perempuan dan laki-laki, perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, hormon laki-laki dan perempuan, sel-sel dalam perempuan dan laki-laki. Nah, contoh yang perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam seks adalah mengenai sel. Nah, kita sering mendengar mengenai istilah sel dalam perempuan, yakni sel telur. Nah, dengan laki-laki sel sperma. Ini adalah mutlak pemberian dari Tuhan yang tidak bisa kita ubah. Nah, namun dalam masyarakat kita, ketika kita berkata seks, maka yang muncul dalam pikirannya atau paradigmanya adalah mengenai aktivitas biologis. Padahal aktivitas biologis itu dimuat atau dibahas dalam seksualitas. Nah, jadi seksualitas dan seks itu tidak ada hubungannya dengan gender, karena gender adalah perbedaan-perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam sosial, budaya, dan masyarakat. Jadi ketidakadilan gender ini tidak hanya berpihak pada laki-laki, tidak hanya berpihak pada perempuan, namun laki-laki juga mengalami ketidaksetaraan ini. Nah, laki-laki dan perempuan, jika ada salah satu di antara keduanya merasa direndahkan, merasa dilecehkan, maka itu artinya ketidaksetaraan. Misal memasak selalu dianggap sebagai tugas perempuan, dan ketika lelaki yang memasak, kita menganggapnya itu adalah sesuatu yang tabu dan tidak dianggap sebagai hobi. Itu adalah bentuk dari bias gender atau ketidaksetaraan gender. Kenapa? Karena memasak adalah boleh dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Nah, aktivitas seperti inilah yang disebut dengan gender, bukan jenis kelamin. Ini adalah hal yang berbeda. Nah, setelah memahami apa itu gender dan seks dan seksualitas, kita bisa membahas mengenai peran dan fungsi gender. Laki-laki selalu dianggap sebagai pemeran utama dalam kehidupan kita, di mana lelaki selalu sebagai figur pemeran utama dalam kehidupan kita, selalu sebagai pelindung, pencari nafkah utama, dan sebagainya. Sedangkan perempuan sebagai pemeran tambahan yang melengkapi laki-laki. Dalam pekerjaan rumah, perempuan selalu dianggap harus mengerjakan pekerjaan seperti mencuci, mengepel, memasak, memberikan pendidikan yang layak bagi anak-anaknya. Itu adalah peran dan fungsi perempuan. Sedangkan laki-laki sebagai pencari nafkah, memperbaiki alat-alat di rumah yang sifatnya sebenarnya selalu tangguh, perkasa, sedangkan perempuan dianggap sebagai makhluk yang lemah, yang harus dilindungi dan diayomi dan sebagainya. Nah, setelah mengetahui peran dan fungsi laki-laki dan perempuan yang ada dalam paradigma masyarakat, sekarang kita akan membahas mengenai bias gender dalam pendidikan. Bias gender ini
kita selalu mengalaminya semenjak kita kecil, dimana ketika setiap perempuan bermain mobil-mobilan atau bola dianggap sebagai tomboy atau tidak boleh memainkan mainan seperti itu dianggap sebagai mainan laki-laki, padahal mainan tidak memiliki jenis kelamin atau seks. Jadi tidak ada perbedaannya antara permainan laki-laki dan perempuan. Sebaliknya bias gender pada laki-laki. Misalkan ke laki-laki main Barbie atau bermain boneka pasti dianggap sebagai bukan lelaki. Kenapa? Karena itu adalah permainan perempuan. Kita kembali pembahasan mengenai bias gender dalam pendidikan. Pendidikan perempuan masih dianggap rendah. Kenapa? Karena perempuan tidak dibiarkan bersekolah tinggi-tinggi, mengacung pendidikan setinggi-tingginya. Kenapa? Karena perempuan selalu dianggap akan kembali ke dapur, di mana percuma saja gitu belajar tinggi-tinggi dan akhirnya kembali ke dapur sebagai memasak dan sebagainya. Ini adalah pemikiran yang salah sebenarnya. Karena pendidikan tidak memandang seks atau jenis kelamin. Karena pendidikan berhak diterima oleh siapa saja, tua, muda, laki-laki maupun perempuan. Nah, bias gender, apa sih yang menyebabkan bias gender dalam pendidikannya? Itu pertama, kurangnya partisipasi perempuan. Kedua, perlakuan yang tidak adil pada perempuan. Ketiga, dimensi akses perempuan pada pendidikan. Yang keempat, dimensi proses pembelajaran. Yang kelima, dimensi penguasaan. Keenam, dimensi kontrol. Dan yang terakhir adalah dimensi manfaat. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pipa 618060308. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai implementasi keterlibatan perempuan dalam ranah politik. Perempuan dan politik merupakan dua rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Perempuan seringkali dijadikan sebagai alat strategi politik oleh partai politik. Perempuan sering dijadikan slogan untuk mencari suara. Akan tetapi, setelah pemilu berlangsung, partai politik akan lupa pada janjinya. Slogan tersebut dimaksudkan sebagai kampanye agar perempuan tertarik menyumbangkan suaranya pada partai politik. Perempuan sering dijanjikan setelah pemilu berakhir dan mencapai kemenangan akan dijadikan sebagai agenda politik. Akan tetapi, janji kampanye tersebut tidak direalisasikan, bahkan proses penjaringan anggota legislatif tidak menerlibatkan kaum perempuan. Kalaupun diajak, perempuan ditempatkan di nomor bawah atau lebih yang dikenal dengan nomor sepatu. Dengan begitu, jumlah keterwakilan perempuan di lembaga legislatif menurun. Realitas politik yang menunjukkan masih rendahnya keterwakilan perempuan, yaitu masih berada di bawah proporsi. Hal ini menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan dalam kehidupan politik kurang diperhatikan. Tuntutan kesetaraan gender juga digencarkan, sehingga pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dan peraturan KPU yang beberapa pasalnya mengatur 30% keterwakilan perempuan. Di Indonesia, kaum perempuan dapat menikmati hak-hak politiknya sejak sebelum kemerdekaan. Hal itu terbukti dari adanya pengakuan kepemimpinan perempuan baik dalam organisasi maupun di medan pertempuran pada masa penjajahan. Setelah kemerdekaan, aktualisasi perempuan dalam kehidupan politik menjadi lebih baik. Lembaga legislatif merupakan cikal bakal. DPR dan MPR sudah memiliki legislator perempuan. Bahkan mereka termasuk anggota-anggota yang beri sumbangan pemikiran kepada bangsa dan negara. Saat ini jumlah wanita dalam dunia politik mengalami kenaikan
yang cukup signifikan dalam ranah politik, baik dalam partai pemerintah maupun dalam organisasi maupun lembaga. Dalam kehidupan politik kurang diperhatikan, tuntutan kesetaraan gender juga digencarkan, sehingga pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dan peraturan KPU yang beberapa pasalnya mengatur 30% keterwakilan perempuan. Di Indonesia, kaum perempuan dapat menikmati hak-hak politiknya sejak sebelum kemerdekaan. Hal itu terbukti dari adanya pengakuan kepemimpinan perempuan baik dalam organisasi maupun di medan pertempuran pada masa penjajahan. Setelah kemerdekaan, aktualisasi perempuan dalam kehidupan politik menjadi lebih baik. Lembaga legislatif merupakan cikal bakal. DPR dan MPR sudah memiliki legislator perempuan. Bahkan mereka termasuk anggota-anggota yang beri sumbangan pemikiran kepada bangsa dan negara. Saat ini jumlah wanita dalam dunia politik mengalami kenaikan yang cukup signifikan dalam ranah politik, baik dalam partai pemerintah maupun dalam organisasi maupun lembaga. Ketentuan kuota telah dimasukkan dalam UU Pemilu tahun 2003. Hal itu adalah suatu keberhasilan bagi kaum perempuan. Dengan kuota 30% telah memberi semangat kepada kaum perempuan untuk terjun ke politik. Kuota 30% yang cukup dilakukan organisasi perempuan untuk berpolitik telah mampu mengubah persepsi perempuan terhadap dunia politik dengan tidak lagi memandang bahwa politik sebagai kegiatan yang kotor dan hanya untuk kaum laki-laki. Munculnya kesadaran bahwa politik adalah sarana untuk melakukan perubahan, terutama melalui undang-undang yang mempunyai legalitas negara. Mengenai keberhasilan kuota 30% melalui upaya perjuangan terus-menerus agar semangat melakukan perubahan tetap hidup dengan terus memelihara konstitusivitas aktivitas politik sehingga politik membawa manfaat bagi kehidupan perempuan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadijah, NIM 180603001. Di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan gender di Indonesia. Pada dasarnya, semua orang sepakat bahwa perempuan dan laki-laki adalah berbeda. Namun, gender bukanlah jenis kelamin laki-laki dan perempuan sebagai pemberian Tuhan. Gender lebih ditekankan pada perbedaan peranan dan fungsi yang ada dan dibuat oleh masyarakat itu sendiri. Dalam realitas kehidupan, telah terjadi perbedaan peran sosial laki-laki dan perempuan yang melahirkan perbedaan status sosial di masyarakat, di mana laki-laki lebih diunggulkan daripada perempuan melalui konstruksi sosial itu sendiri. Perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan ditentukan oleh sejumlah faktor yang ikut membentuk, yang kemudian disosialisasikan, diperkuat, bahkan dibentuk melalui sosial atau kultur. Selama ini pemahaman masyarakat Indonesia merekonstruksi bahwa secara kodrat perempuan lemah dan laki-laki kuat, sehingga untuk menjadi pemimpin dalam sebuah keluarga tetap diserahkan kepada laki-laki. Hal ini menunjukkan dominasi laki-laki pada peran domestik. Keadaan tersebut menyebabkan posisi perempuan syarat dengan pekerjaan yang beragam dalam waktu yang tidak terbatas seperti memasak, mengurus rumah tangga, mengurus anak, dan sebagainya. Pekerjaan domestik tersebut dilakukan bersama-sama dengan fungsi reproduksi. Penempatan perempuan pada tugas domestik sepenuhnya dengan fungsi mengakibatkan potensi perempuan untuk melakukan hal produktif menjadi berkurang. Memang sejak awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah secara resmi telah menganut dan menetapkan kesepakatan atas persamaan antara perempuan dan laki-laki
sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Dasar 45 Pasal 27. Namun demikian, dalam perkembangannya, dalam pelaksanaannya, beberapa undang-undang yang selama ini berlaku di Indonesia disadari mempunyai arti yang masif atau masih adanya diskriminasi terhadap perempuan itu sih. Kemudian yang kedua berkaitan dengan kesetaraan gender di dunia perpolitikan di Indonesia. Politik pada hakikatnya adalah upaya untuk merebut peran kekuasaan, termasuk akses dan kontrol dalam pengambilan keputusan. Hingga saat ini, kondisi perpolitikan yang ada di Indonesia masih sangatlah didominasi oleh laki-laki, baik di tingkat yang paling sederhana yaitu keluarga, tingkat masyarakat, hingga tingkat politik formal. Gender menjadi isu yang banyak dibicarakan seirama dengan perkembangan akses perpolitikan bagi perempuan. Semakin terbukanya akses keterbukaan politik, maka tentu akan semakin banyak perempuan yang akan bisa berkompetisi dengan kaum laki-laki di dalam pentas publik. Oleh karena itulah, pemberian kuota kepada perempuan di dalam representasi politik tentulah tidak penting. Meskipun begitu, saat ini hak-hak politik bagi perempuan sudah banyak diakui. Namun, adanya hak-hak tersebut tidak menjamin adanya sistem politik yang demokratis di mana asas partisipasi, representasi, dan akuntabilitas diberi makna sesungguhnya. Adanya keterwakilan perempuan di dalamnya dan berbagai kebijakan yang muncul memiliki sensitivitas gender tidak serta-merta terwujud meskipun hak politik perempuan sudah diakui. Perempuan seharusnya sebagai warga negara Indonesia dapat berpartisipasi secara mandiri dalam proses demokrasi ini. Selama ini di Indonesia kita mendapati bahwa sebagian besar perempuan bahkan belum dapat membuat pilihan politiknya secara mandiri. Pilihan politik perempuan banyak dipengaruhi atau bahkan ditentukan oleh suami, atasan, teman, atau keluarga. Bukti-bukti empiris sudah menunjukkan bahwa kesetaraan gender sudah bukan masalah di negeri ini. Hanya saja perlu diperjuangkan adalah sebagaimana agar perempuan semakin berdaya di dalam pengembangan sumber daya manusia, terutama melalui pendidikan, sehingga ke depan peluang untuk memasuki dunia politik akan semakin nyata. Pendidikan politik adalah suatu aktivitas yang bertujuan untuk membentuk dan menumbuhkan orientasi-orientasi politik pada setiap individu maupun kelompok. Proses menumbuhkan orientasi pendidikan politik dilakukan agar masyarakat luas dapat menjadi warga negara Indonesia yang sadar dan menjunjung tinggi akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender. Hal ini ditekankan karena pada realitasnya masih dirasakan adanya kesenjangan antara peranan yang dilakukan oleh kaum pria dan perempuan pada berbagai peran, utamanya pada peran-peran publik. Oleh karena itu, peningkatan peran perempuan dalam pembangunan yang berwawasan gender sebagai bagian integral dari pembangunan nasional mempunyai arti yang penting dalam upaya untuk mewujudkan kemitra sejajaran yang harmonis antara pria dan perempuan agar dapat terwujud kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai kegiatan, khususnya bidang politik. Perempuan mempunyai makna yang sangat penting untuk memberikan pemahaman dan menyatukan persepsi tentang pentingnya pembangunan demokrasi yang sehat, adil, dan realistis.